Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan. Ya Allah, Tuhan kami, puji syukur kami panggilkan kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di hari ini dalam acara seminar jantung. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang membawa manfaat dan keberkahan. Anugerahkanlah kepada kami pengetahuan yang dalam, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi tantangan, serta jadikanlah kami senantiasa berupaya meningkatkan kesehatan di masyarakat. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, Ya Rabbil Alamin. Sekali. Selamat mengikuti seminar jantung ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Di suatu acara seminar tentang terkait kesehatan, dan atas ridho dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan meskipun hujan tadi, dan saya masih melihat bahwa semangat dari Bapak Ibu dokter tidak kendor. Dan Tuhan yang berikan kepada kita, ya, kita syukuri, ya. Dan saya mohon izin dengan saya Dr. Chandra hari ini. Saya terima kasih diberikan kesempatan mewakili manajemen untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu dokter, dan tentunya saya tidak lupa mengucapkan selamat datang. Dan yang saya hormati, yang pertama tentunya hari ini kepada Ketua PERKI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Riau, bersama dengan Dr. Rosmarina, SPJP Konsultan, dan kayaknya bukan hanya Sekjen PERKI, ya, tapi Sekjen Yayasan Jantung Indonesia Riau juga, ya. Bunda, terima kasih, ya. Bunda, saya panggilnya Bunda, ya. Ibu dokter, hari ini suatu hal yang sangat langka, karena waktu-waktu beliau ini masih memberikan waktu kepada kita. Yang saya hormati, yang juga kepada senior saya, Dr. Haryadi, spesialis jantung kebutuhan konsultan, EPVH FASCC. Terima kasih, Dok, untuk waktunya. Dan beliau juga didampingi oleh teman sejawatnya selama saya hadir. Ada juga yang hadir hari ini, Dr. Muhammad Reza Aditya, SPOK dari Okupasi, beserta didampingi juga moderator kita yang ganteng, yaitu Dr. Ganang Kusuma Arunisa, SPJP, moderator kita. Terima kasih, Dok, sudah hadir. Dan juga saya tidak yang saya hormati juga kepada Pak Sundian. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya mewakili manajemen hospital, Eka Hospital, baik Pekanbaru maupun, dan mohon doa akan mungkin menjadi 17 rumah sakit Eka Hospital Group. Kita mengetahui bahwa tanggal 29 September ini kita sudah menyambut Hari Jantung ke depan. Jantung ini merupakan suatu pilar dari satu organ kita yang sangat penting, yang menandakan kehidupan. Setuju? Makanya judulnya tentang denyut jantung, Gusti, ya. Dan ini dikemas. Saya sangat senang dengan judulnya, untuk melakukan suatu tindakan ablasi
tentang aritmia yang sudah level bukan 2D tapi 3D itu pertama di 2005 terjadi di Kepri dan berarti orang Riau hebat? Berarti orang Riau hebat? Berarti orang Riau kuat? Sip. Itu adalah doa bersama. 173 65 172. Silakan Bapak Ibu yang nomornya keluar ke depan. Selanjutnya Pak Sudari, ini adalah manajer marketing Eka Hospital Pekanbaru. Sudah punya anak dua. Jadi menantu Daud Dabi saja. Gangguan irama yang ternyata berbahaya karena beresiko terjadinya stroke. Nah, di sini kita nanti tidak akan panjang lebar, kita akan menghadirkan 3 pembicara yang luar biasa. Karena kenapa Bapak Ibu? Kenapa 3 pembicara ini? Ada Dr. Haryadi, spesialis jantung konsultan, yang akan membawakan tentang gangguan irama yaitu atrial fibrilasi dan bagaimana mengenalinya. Lalu ada Dr. Desdi, spesialis neuro, yang akan membawakan materi tentang jika terjadi stroke apa yang harus kita lakukan, dan ada Dr. Muhammad Reza Setia, spesialis kedokteran okupansi, yang akan membawakan tentang jika sudah terjadi stroke apakah kita bisa tetap kembali kerja, kita bisa tetap kembali produktif, dan bagaimana caranya hidupnya berwarna, bisa kita cegah stroke dan tetap produktif. Nah, nanti ada jantung menari itu ada artinya juga Bapak Ibu. Nanti kita akan juga benar-benar menari. Nanti Dr. Haryadi akan spesialis jantung konsultan elektrofisiologi. Ya, silakan Dr. Haryadi. Dr. Haryadi menamatkan kedokteran umumnya di Universitas Andalas, lalu melanjutkan spesialis jantung di Universitas Indonesia, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Lalu beliau melanjutkan pendidikan subspesialis atau fellowship tentang gangguan irama atau elektrofisiologi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Berikut kita panggil, saat ini Dr. Haryadi bertugas di Rumah Sakit Eka Hospital sebagai dokter jantung spesialis subspesialis elektrofisiologi atau gangguan irama. Langsung saja kita panggil Dr. Haryadi. Kita Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Dr. Ganang. Kayak ada namanya Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September ditetapkan, dan bagian kampanyenya terutama mengenai kelainan irama jantung seperti cerita Dr. Ganang tadi, namanya atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi ini bisa buat stroke. Jadi cara mengenalinya sederhana sendiri gimana ya? Nah, jadi salah satunya untuk mengetahuinya dengan berapa denyut. Jadi kalau jantung kita berdetak kan nadi kita berdenyut, ya kan? Kalau jantungnya nggak berdetak, kasih jalan-jalan apa namanya Bu? Zombie. Ya nggak mungkin lah. Jadi kalau berdetak raba nanti. Itu denyutnya berarti normal kan? Gitu. Teratur berarti normal. Nah, kalau AM ini nggak teratur, bisa. Bapak Ibu, bukan hal yang baru lagi kan ya Bapak Ibu ya, udah sering dengar juga. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu, ditekankan lagi, kita sharing sama-sama mengenai apa itu stroke gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya mungkin buka dengan apa sih yang dimaksud dengan stroke gitu ya. Jadi sederhananya stroke itu adalah suatu keadaan yang terjadi, kata kuncinya adalah tiba-tiba ya, tiba-tiba dan mendadak ya, berkembang sangat cepat sekali ya, tiba-tiba. Kita kalau dengar orang untuk mencegah dampak yang lebih berat lagi ya. Kalau lebih dari 2 jam dong, Ibu datang ke sini 2 jam, kita periksa ini itu segala macam, selesai dalam 1 jam atau bahkan kurang, harusnya 45 menit. Kita masih dapat waktu emas tata laksana stroke. Berapa waktu emasnya? 4,5 jam. Kalau lebih dari 4,5 jam, maka akan timbul dampak yang lebih berat lagi, lebih lanjut lagi. Konon lagi
tapi datangnya sudah 1 minggu. Sehingga kita tetap bisa bekerja lebih produktif gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi harapannya ini bukan buat kita nih, mungkin yang sekarang ini buat dimana saya bisa ngomong ke mana link kita bisa punya teman kita yang mungkin masih aktif bekerja kita biar yang mungkin sekarang sudah ada sakit jantung biar nggak kayak gitulah istilahnya gitu ya, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian. Namun jika memang masih ada yang bekerja di sini, semoga ini bisa cukup membantu. Bagaimana sih sebetulnya? Bayangkan coba, kita berapa jam kalau mungkin Bapak Ibu itu bekerja? Dari pagi jam 8, jam 4 sampai rumah berapa jam Bu? Di jalan kurang lebih setengah jam. Kerjanya rumahnya di Panam, kerjanya di orang tua gitu. Pensiun Pertamina mungkin yang dulu sering kerja ke lapangan kan, sekarang baru terasa kok ternyata ada efek juga ya ternyata ke jantung. Bagaimana kita mengelola kita? Oh ternyata ini bisa aman buat kita selama aktivitas. Saya yakin para pensiun ini juga paling kadang-kadang masih berdagang, betul? Ada yang berdagang? Nah ini berdagang itu juga pekerjaan. Jadi jangan berpikir bahwa jadi tempat kerja. Dan kalau kita nggak tahu gimana cara menindaklanjutinya, ya ini yang repot. Ini yang mau kita bahas. Bisa? Tidak inklusif kita bilangnya. Jadi kayak mungkin anak-anak ibu atau ibu bapak sekalian pernah merasakan dulu saya sakit, terus langsung diabaikan sama perusahaan saya, misalnya kayak gitu. Nah, tapi ada juga kok yang memang dia inklusif, kita bilangnya dia mau mengakomodir. Jadi bahwa saya udah punya pekerja ini, gitu ya, saya udah punya pekerja ini, dan saya tidak mau mengabaikan dia ketika dia sakit, karena waktu dia sehat dia kerja sama kita, gitu. Jadi saya ngerti sekali gimana rasanya ketika kita sedang sehat, dibutuhkan, kita kerja, waktu sakit kita diabaikan. Saya cukup mengerti orang-orang pekerja seperti itu, tapi itu yang akan kita kita gas kepada perusahaan-perusahaan untuk ya ayolah kita akomodir sama-sama, dan tidak sedikit juga perusahaan yang mau. Nah harapannya dengan bantuan Bapak Ibu di yayasan masing-masing, perhimpunan masing-masing, komunitas masing-masing bisa terus untuk mengaudiensi itu. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita nanti menjadi lebih sehat dalam bekerja dan sampai tua juga sehat. Amin ya robbal. Nah karena apa? Kenapa kita harus ngomong kayak gitu? Agak kecil kita aja. Nah oke. Sarankan oleh dokter untuk berhenti merokok, dan anjuran yang kedua harus olahraga. Nah, pertanyaannya dok, apakah dengan berhenti merokok dan olahraga untuk MCD yang selanjutnya beliau Saya Ibu Nunung dari Senam Pesona. Yang saya tanyakan dok, kami sekeluarga, maksudnya saya dan suami ini ada jantung. Suami saya ambil nomor ya. 182. Jadi mungkin kayak Bapak Ibu tahu, sekarang nomor ada satu lagi yang mau diresmikan di FT Haryono. Jadi semuanya cuma ada di Jabodetabek, kecuali kalau hospital Pekanbaru. Karena kita nggak mau dijualkan, Bu. Cukup sendiri aja. Ya. Salah satu dari cuma 3 rumah sakit yang ada di Pekanbaru yang di selanjutnya ada beberapa apa sih yang mau dijual di EKA, yang mau ditunjul top notch, yang canggih, yang kalau bisa kalau mau operasi lukanya kecil bahkan tanpa ada luka sedikit pun. Ya. Apa aja salah empat dari yang banyak kita punya. Yang pertama kita ada robotic navigation spine surgery. Ini misalnya ada Bapak Ibu sekalian yang suka angkat-angkat barang, kadang-kadang suka 3 biji. Ya. Jadi penyembuhannya jauh lebih cepat, risiko infeksi jauh lebih kecil, terus bisa lebih cepat fisioterapi, jauh lebih
aman buat kondisi Bapak Ibu sekalian. For aritmia, ada yang tahu? Masa nggak tahu? Yang tadi diomongin sama Dokter Haryadi. Jadi ini misalnya ada kelainan jantung, kelainan irama jantung yang lewat cepat, biasanya nanti diablasi sama Dokter Haryadi. Ya. Belum pernah juga, nggak usah Bu. Ini tempatnya endoskopi, terus RCP, apa itu nanti saya jelasin di tempat selanjutnya. Terus kita punya PCNL, percontinuous nutripsi, ini untuk bagian saluran kemih atau saluran kecil. Nanti saya jelaskan di masing-masing bagian ya. Yang pertama kita punya orthopedic and spine center, ya. Ini khusus untuk tulang belakang. Jadi untuk tulang-tulangan khususnya tulang belakang. Ya. Satu, kalau dokter spesialis caranya S2, kalau sub spesialis itu mungkin caranya S3 biar gampang ingetnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita yang di Orthopedic and Spine Center ini kita punya 2 spesialis dan 2 sub spesialis. Yang Syafruddin spesialis ortopedi, sub spesialis spine atau tulang belakang. Ini yang nanti membereskan masalah tulang belakang. Yang merasa pada konsul nanti ya. Lalu myocardia itu khusus layanan jantung. Jadi kita salah satunya Dokter Haryadi sebagai pembicara kita tadinya. Ya, bukan gara-gara ini, tapi karena emang sakitnya biasanya dadanya berdebar-debar. Jadi kalau ada kelainan irama jantungnya itu biasanya nanti larinya ke Dokter Haryadi. Nggak bisa ke spesialis jantung biasa, harus ke spesialis jantung, subspesialis intervensi jantung. Nanti kalau misalnya ada yang mau pasang ring, tapi bukan ring yang di tangan ya, kalau itu dilamar nanti. Ya, buat ring di jantung, nanti itu yang ngerjain nanti Dokter Muhammad Hatta. Ya, atau sumbatannya ada di beberapa titik sehingga nggak bisa dipasang ring. Nah itu nggak perlu takut. Di EK juga bisa langsung ditangani karena kita punya dokter brilian spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Biasanya kalau pembuluh darahnya udah terlampau tersumbat, kita buat saluran baru. Ya, kita buat namanya bypass, betul. Namanya bypass. Connection care. Jadi semua tentang diabetes plus komplikasinya kita bisa tangani. Ya, makanya di sini juga bukan cuman spesialis penyakit dalam aja. Ya, kita punya ada spesialis penyakit dalam itu saya kenalin salah satunya. Kita punya Dokter Seson, kita punya Dokter Hadi, kita punya Dokter Arbagi. Kan itu Dokter Saiful Anam. Ya. Terus penyakit dalam lagi biasanya karena kalau diabetes ini sumber segala penyakit, betul? Ya, kebetulan salah satu yang saya dendam penyakitnya karena kebetulan ibu saya almarhum meninggal. Spesialis penyakit dalam, subspesialisnya bagian ginjal dan hipertensi. Jadi untuk mengobati komplikasi dari ginjal. Jaga pola makan. Nah, paling bagus yang ngatur pola makan siapa? Ada yang tahu? Kita sendiri. Buat ilmunya siapa yang ngasih tahu? Kita punya Dokter Erwin spesialis gizi klinik. Diabetes yang jari kaki atau tangannya hilang 1 atau 2, pernah ya? Pernah atau menghitam dia? Pernah lihat ya? Nah itu karena begitu adanya luka biasanya nggak langsung ditangani. Ya. Vaskular kita punya 2, punya Dokter Ramzi sama Dokter Akroma. Ya, kita udah punya 2 sekaligus. Satu-satunya rumah sakit yang ada di Pekanbaru punya dokter bedah spesialis vaskular, bedah vaskular cuma ada 2, itu cuma Eka Hospital Pekanbaru. Masih bisa dipakai jarinya ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya udah punya diabetes ada luka sedikit aja, coba langsung dikonsulkan ya. Intervention Center ini untuk layanan saluran cerna. Nanti bukan gara-gara GERD, taunya gara-gara bakteri, itu bisa dicek ya. Ngeceknya dia apa dibuka lambungnya nggak usah. Kalau kita pakai teropong aja di endoskopi, masuk lewat mulut, nanti sampai ke lambung, nanti bisa diambil sampel bisa. Ternyata kalau lambungnya udah ada berdarah,
Mesti dioperasi nggak? Nggak usah. Lambung yang berdarah bisa langsung ditangani pakai endoskopinya. Di kita udah ada spesialis bedah digestif. Jadi bedahnya khusus dia bagian saluran cerna aja, ya. Nah, salah satu layanan yang terbaru di Eka Hospital Pekanbaru itu ada yang pernah mendengar penyakit batu empedu? Pernah ya? Nah, batu empedu sekarang biasanya kalau zaman-zaman dulu saya masih koas, masih sekolah, itu pasti langsung dibuka. Buka perutnya, diambil batu empedunya, ditutup lagi. Kalau sekarang nggak usah. Kita punya laser buat batu empedu namanya ERCP atau IRC. Kayak disuntik jarumnya setengah jari saya besarnya. Nanti masuk 1, 2, 3, masuk 3. Habis itu nanti pakai yang salah satu jarumnya tadi ada kameranya. Jadi nggak usah dibuka lagi. Nggak ada luka jahitannya lagi. Kita punya objek di sini kayaknya masih pada muda-muda masih pada mau nambah anak? Masih ada yang mau nambah anak? Masih? Bapak-bapak masih ada yang mau nambah anak? Kami, Dr. Erik, Dr. Yohanes, Dr. Margaret, sama Dr. Vivi. Ada di sini beberapa yang saya lewatkan. Yang pertama, ini kita punya Dr. Ihsan Suhaimi. Tapi bukan Ihsan yang ini ya. Ini Ihsan yang pintar karena udah jadi spesialis nih. Beliau udah ngambil fellowship untuk fertilitas. Jadi ini untuk kesehatan, untuk kesuburan. Misalnya ada rekan-rekan yang punya keluarga masih belum dapat ngomongan misalnya, boleh datang ke Dr. Ihsan. Syaratnya harus nikah dulu ya. Datang ke sini. Semoga nggak datang ke sini karena yang mau saya kenalin ini Dr. Amru, spesialis kandungan, subspesialis onkologi ginekologi. Apa itu? Masalah kanker-kankeran yang ada di bagian reproduksi wanita. Semoga nggak ada yang kesini, tapi siapa tahu ada yang punya kenalan yang terkena bisa dirujuk ke Eka Hospital Pekanbaru ya. Dr. Afrian, Dr. Yasri sama Dr. Rambe. Udah pada kenal ya? Selain itu kita juga punya bedah. Bedahnya agak khusus karena beliau udah spesialis bedah anak. Jadi untuk anak-anak bedah kita khusus lagi. Urologi. Kalau tadi sebagian saluran cerna udah, sekarang kemih atau saluran kencing. Ya, ini masalah batu-batuan, masalah susah BAK. Ini nanti ke dokter Adan spesialis urologi. Ini juga semoga nggak ada yang kesini. Yang pertama tadi Dr. Amru udah saya kenalin ya. Lalu kita selain itu kita punya Dr. Muhammad Zaki Abdul Hafiz untuk bedah onkologi. Jadi misalnya tumor-tumoran itu jauh lebih bagus misalnya diangkat sama Dr. Muhammad Zaki Abdul Hafiz. Masalahnya ketahuannya pasien-pasien kadang-kadang sesimpel cuma gatal-gatal nggak sembuh-sembuh. Nah biasanya nanti dicek darah ternyata ada kelainan di darahnya sedikit ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya keluhan bisa konsul ke saya terlebih dahulu. Eka Hospital kita udah ada renovasi jadi peremajaan kayak ibu-ibu nih kan masih remaja semua. Peremajaan layanan khususnya di rawat inap. Di rawat inap kita ada peremajaan kamar satu lantai udah kita remajakan di VIP dan suite. Jadi ini bentuknya jadi seperti ini, cuman agak kecil ya, nanti kita gedeinnya. Kita mau kenalin tim yang bisa dihubungi 24 jam selama 7 hari. Ya, kepala tim marketing kita ada Pak Sundiari, panggilan bekennya Ko Asun. Silakan berdiri dulu, Pak Asun. Kayak opa-opa Korea ya, Kan nomor saya boleh disimpan, boleh difoto, boleh dihubungi kapan aja. Ya. Terus ada anggota saya dengan Viko Jamadarna. Ini boleh, kalau masih ada yang mau foto atau mau simpan boleh. Kita hold dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu punya komunitas mobil, komunitas suku kesukuan, marga atau daerah misalnya, itu kita punya
Krisna Handayani sama Rani Saputri, cuma kebetulan saat ini sedang tidak di sini karena ada acara di tempat lain. Selanjutnya kita punya Bunda yang paling kita cinta. Boleh berdiri dulu sebentar Bunda Reni. Bunda Reni, silakan berdiri dulu. Ada yang udah kenal Bunda Reni? Emisi kita hari ini tepuk tangan dulu. Beliau PIC Maikardia sama Bunda Reni. Ya, mulai dari kedatangan sampai kepulangan nanti dihandle dengan Bunda Reni. Lalu kita misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang punya yang kayak tadi saya bilang ini masih muda-muda, kayaknya belum ada yang pensiun ya. Ini kalau misalnya masih ada yang bekerja, tempat kerjanya punya asuransi, itu bisa berhubungan dengan Lutfi Hadinata, atau tempat kerjanya yang punya pembayaran tanggungan langsung dari kantor, itu bisa ke Randa. Ya, yang punya asuransi pribadi kayak contohnya Prudensia atau Generali, Allianz, itu nanti misalnya mau nanya-nanya, ini ada nggak sih layanan ini di Eka pakai asuransi Prudensia misalnya. Nah ini bisa tanya ke Janice Stefani, kita panggilnya Cevani, ya. Terus kalian masih ada anak-anak laki-laki yang lajang, boleh dikenalkan. Kita sengaja ini orangnya yang pada tiba ya. Siapa tahu kan? Siapa tahu? Ya. Jadi kita punya tim 2 orang sebagai GRO atau Guest Relation Officer. Jadi bisa untuk menyambut Bapak Ibu sekalian di bawah. Ada dengan Vito Alfredo sama Angka Angel. Ya. Tapi ini nggak bisa kita masukin semua karena nanti banyak banget. Ya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa langsung ditanya ke saya atau rekan-rekan saya tadi. Kalau bisa yang Pak Asun agak belakangan di teleponnya kelihatan saya nggak kerja nanti. Ya. Saya paling akhir. Ya kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.